Oke, jadi sesi selanjutnya adalah teknologi fotogrametri dan teknologi-teknologi yang menggunakan pesawat udara atau airborne, gitu ya. Nah, untuk fotogrametri itu sebenarnya kita kata dasarnya foto ya. Jadi kita mengumpulkan beberapa jepretan foto, habis itu jadi peta. Kalau airborne gravimetri itu kita menggunakan apa ya, tetap gravimeter gitu ya, alat untuk mengukur gaya berat bumi dan kita terbang. Dan yang terakhir adalah LiDAR. LiDAR itu adalah pakai light gitu ya, light lupa lagi kan saya tadi apa judulnya, light detection and ranging kalau nggak salah ya, light detection and ranging gitu. Nah, ini singkat aja ya, pokoknya fotogrametri itu ya seni dan pengetahuan dan teknologi, dia pokoknya bisa memperoleh informasi dengan menggunakan perekaman atau pengamatan pengukuran lalu interpretasi citra. Ada yang sifatnya metrik gitu ya, itu menentukan ukuran objek berapa, dan ada yang interpretatif, itu lebih ke objek ini kira-kira apa gitu. Ya, jadi kalau yang tadi metrik gitu ya, metrik itu artinya oh ini ukurannya kira-kira berapa, ini jalan ini tuh apa namanya jaraknya berapa, lalu ini luasan dari area ini berapa. Kalau interpretatif lebih ke ini kan ada bangunan kecil-kecil, apakah ini rumah gitu kan, apakah ini perumahan atau ini justru pusat kota misalnya. Terus ada juga nih di sini ini mungkin oh ini persawahan gitu ya. Nah ini apa nih, ada bangunan kecil-kecil, ini rumah orang atau dia itu perkampungan atau apa, kira-kira seperti itu untuk yang interpretatif. Nah wahananya itu macam-macam. Layang-layang bisa gitu ya, balon udara bisa, pesawat miniatur juga bisa, dan pesawat berawak pun bisa gitu ya. Jadi sekarang kalau sekarang sih lebih banyak pakai drone lah ya. Kalian terbangin drone-nya yang akan kerja motret-motret buat kalian. Lalu fotogrametri format besar, ini zaman dulu gitu ya. Jadi pakai apa ya, foto apa ya, pakai filmnya sendiri itu 23 kali 23 cm gitu. Itu namanya fotogrametri format besar. Lalu ada yang format kecil gitu ya, itu yang pakai kamera-kamera kecil. Ini old school banget ya kayaknya ya, masih dibahas juga ternyata. Well, anyhow, jadi proses fotogrametri itu intinya kalian akan motret gitu ya, potret gitu kan, terus foto lagi, foto lagi, foto lagi, sampai akhirnya kalian punya jalur. Nah, tapi kadang-kadang yang namanya pesawat itu kan bisa melenceng dari jalur gitu ya. Nah, itu banyak sekali yang perlu dipelajari. Kalian tuh kayak fotogrametri sendiri, kalau di geodesi itu ada fotogrametri 1, fotogrametri 2 gitu. Jadi khusus untuk mempelajari ini aja ada 2 mata kuliah. Jadi ada banyak banget yang apa ya, banyak banget faktor-faktor yang perlu diketahui. Ini juga astaga, saya kaget masih belajar. Oke, jadi ada yang sifatnya analog. Ini zaman dulu banget sih. Dulu saya pakai ini, tapi sekarang udah nggak dipakai lagi juga, gitu ya. Restitusi itu sih intinya kayak kalian membuat apa ya, membuat si foto itu, foto kan kalian kalau misalnya foto udara gitu, bisa aja dia itu tidak. Saya coba pakai kompas aja ya. Biasa aja foto udaranya itu pas pesawatnya itu lagi miring gitu ya. Jadi fotonya kan foto miring. Nah, restitusi itu adalah mengembalikan dia bagaimana caranya foto yang miring itu seakan-akan datarnya tuh kayak gimana sih. Lalu ada yang sifatnya analitik gitu ya. Jadi foto terus dikasih titik-titik itulah, digeser-geser. Lalu sekarang itu lebih ke soft copy gitu ya, lebih ke digital lah. Saya masih siok ada 2 barang ini. Anyhow, lalu ini misalnya contohnya ini foto daerah banjir, tapi lagi-lagi kalian lihat ini kan fotonya miring ya. Dia tuh foto bukan benar-benar foto dari atas. Sementara yang kita butuh itu foto yang benar-benar kayak dari atas. Kita harus perbaiki gimana caranya dia untuk menjadi peta. Lalu untuk airborne gravimetry gitu ya, itu juga intinya kita butuh gravity disturbance dalam X, Y, dan Z gitu kan ya. Tapi ditaruh di pesawat gitu ya. Nah pesawatnya ini dia akan apa ya namanya, mengukur perbedaan apa ya, anomali gravity di bawah. Intinya sih gravity itu yang dilihat itu perbedaan densitas. Jadi kalau misalnya densitasnya beda, ya udah gitulah ya. Nah terus habis itu well, kok ya udahlah ya. Kalau dari sisi beda gitu kan, artinya oke, ada apa ya, ada atraksi graviti yang berbeda. Jadi kalau misalnya kalian mengetahui, oh kok atraksi graviti di sini berbeda, artinya ada justru kebalikannya, densitas yang berbeda di bawah. Lalu dia juga bisa untuk posisi tentunya tetap dari GPS gitu, karena si gravimeter ini dia nggak bisa memberikan kamu posisi, tapi cuma informasi si perbedaan gravitinya aja. Nah jadi produknya seperti ini ya kira-kira. Jadi ini adalah free air gravity anomaly. Ini adalah area-area dengan anomali gravitasi yang tinggi.
dengan ini adalah area-area dengan anomali gravitasi yang rendah gitu. Jadi artinya di sini mungkin ya kalau misalnya kayak gini, oh ini batuannya mungkin batuan yang densitasnya lebih rendah, sementara yang di sini densitasnya lebih tinggi. Mudahnya seperti itu. Ya. Nah kalau LiDAR, light detection and ranging gitu ya, dia pakai apa namanya? Itu kan benar sebenarnya laser sebenarnya. Dia pakai laser gitu kan ya. Dia kenain ke objek, dia punya GPS dan dia punya INS, Inertial Navigation System, untuk tahu gitu ya, dia itu pergerakannya seperti apa gitu. Nah, kalau LiDAR dia ditaruh di udara gitu kan, abis itu ya udah gitu kan ya, sama aja sih sebenarnya kayak perencanaan fotogrametri ya, kalian punya jalur survei dan lain-lain sebagainya. Produknya kira-kira seperti ini. Kalau kalian pernah nonton apa ya, kalau di channel-channel history gitu di YouTube gitu kan ya, itu kan ada yang LiDAR untuk menemukan bangunan-bangunan terkubur gitu ya, di mana di Inka atau apa, bahkan sekarang di Indonesia pun heboh gitu ya, ini lebih tua peradabannya dari apa bla 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 ya. Oke, but anyway, hasil kalian adalah ini, digital surface model atau digital terrain model. Jadi sama konsepnya kayak si laser scanner yang terrestris. Dia ini laser scanner tapi dia itu terbang, jadi dia ke bawah. Hasilnya sama, point cloud juga, jadi titik-titik posisi juga. Nah, kita bisa mengintegrasikan foto udara dengan LiDAR. Jadi foto udara itu adalah berarti kan foto-foto gitu ya. Kita punya tekstur, kita punya bentuk warna. Tapi dia tidak benar-benar tahu koordinat titik-titiknya itu berapa. Kita harus ngira-ngira kan, oh ini ujungnya, ini bawahnya, kira-kira itu jaraknya berapa ya dari ujung sana ke ujung bawah. LiDAR-nya itu dia bisa mengetahui dengan precise setiap area ini titik-titiknya berapa, tapi dia nggak tahu teksturnya itu seperti apa, warnanya apa, itu harus dari foto udara. Nah, kalau kita integrasikan, kita bisa dapat sebuah model kota 3 dimensi. Jadi kita tahu ukurannya berapa, dan kita tahu teksturnya kira-kira seperti apa. Untuk geodesi satelit, kita akan bahas di sesi selanjutnya.